Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji TB Aceh Hasan Sadzili MSI selaku pembicara utama pada kegiatan ini. Dan yang saya hormati keenam narasumber yang hadir pada saat ini dalam kegiatan seminar nasional dan call for paper. Izinkan saya mewakili tim saya yang beranggotakan Khairunisa, Desman, Muhammad Wahyu Hutrindo, Violeta Elena Bella. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja tim saya dalam kegiatan ini dengan tema membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tim saya bersepakat untuk mengangkat judul pembahasan kami yaitu Enkulturasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai proses pembentukan karakter mahasiswa. Langsung saja, Pancasila sebagai ideologi nasional memegang peran atau strategi dalam menetapkan arah dan landasan kehidupan sosial. Jadi, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sebagai dasar filsafat bangsa, Pancasila membentuk karakter dan mempresentasikan identitas kolektif bangsa dengan nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal. Sekaligus melekat secara subjektif pada masyarakat Indonesia, namun modernisasi nasional terlihat dari menurunnya kualitas pendidikan karakter melalui internalisasi nilai religius dan proses enkulturasi menjadi penting untuk membentuk generasi berkarakter. Nah, jadi untuk menjaga kelestarian budaya, pendidikan karakter juga krusial dalam mendorong kemajuan bangsa dan menghadapi tantangan modernisasi dengan menjadi karakter sebagai fondasi kuat. Penelitian ini penting untuk mendalami hubungan antara enkulturasi nilai-nilai Pancasila dan pembentuk karakter mahasiswa di pendidikan tinggi serta merumuskan strategi internalisasi yang efektif. Nah, jadi kajian teorinya enkulturasi ini adalah proses sosial di mana individu secara aktif mempelajari, menginternalisasikan dan menyesuaikan pola pikir serta perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik norma budaya yang berlaku dalam masyarakat, proses melibatkan penyesuaian mental, emosional, perilaku terhadap adat, norma, dan sistem nilai yang ada, serta internalisasi budaya. Bagaimana cara kita mempertahankan budaya yang ada dalam masyarakat atau yang sudah berlaku dalam masyarakat kita. Pendidikan enkulturasi berfungsi menjaga kesinambungan budaya dan identitas kelompok masyarakat. Proses enkulturasi ini dalam sosialisasi sering terjadi bersamaan dan saling melengkapi dalam membentuk internalisasi nilai karakter. Di perguruan tinggi, enkulturasi mencakup interaksi antara mahasiswa, baik dosen dan staf, membentuk budaya. Kampus juga berpengaruh signifikan pada pola pikir atau perilaku dalam pencapaian akademik, sivitas akademik. Budaya internasional menjadi fondasi utama dalam pembentuk karakter yang tangguh, beretika, dan berintegritas. Meskipun dalam pendidikan peran budaya sering kurang diperhatikan, padahal budaya sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan berinteraksi individu. Kedua, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman hidup dan pilar ideologis bangsa Indonesia. Jadi kita lebih paham yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pondasi atau sebagai landasan kita untuk berbuat. Jadi khususnya di perguruan tinggi, setiap warga negara bertanggung jawab untuk mempelajari atau menghayati
dan mengimplementasikan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan identitas kebangsaan dan falsafat hidup bangsa. Nilai-nilai tersebut meliputi aspek moral dan etika yang harus diwujudkan dalam tindakan konkret untuk memperkuat karakter bangsa, menjaga persatuan dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara. Di sini dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini sangat penting untuk dipelajari baik dari perguruan tinggi dan dimanapun itu untuk memahami dan menelaah apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini seringkali kita mempresentasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi hubungan antara sesama, baik dari perbedaan agama maupun budaya. Jadi kita harus toleransi, saling menghargai agama yang berbeda. Pendidikan karakter adalah proses terstruktur dan berkelanjutan untuk mengembangkan karakter baik dari segi pola pikir dan tatanan nasional yang harmonis. Karakter adalah watak dan kepribadian yang terbentuk dari internalisasi kebajikan yang mempengaruhi cara pandang, sikap, dan tindakan seseorang. Di perguruan tinggi, pendidikan karakter meliputi pengembangan aspek emosional dan sosial melalui kurikulum dan program kegiatan yang mendukung kemampuan interpersonal, baik empati dan sikap kebijaksanaan mahasiswa. Nah, di sini dijelaskan bahwa di perguruan tinggi membahas terkait dengan pendidikan karakter. Itu sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia pendidikan perguruan tinggi, khususnya dalam cara mahasiswa itu saling menghargai, baik dari segi perbedaan suku, agama, atau ras. Jadi di pendidikan karakter ini mengajak keseluruhan mahasiswa, bahkan bukan hanya mahasiswa, melainkan segala orang yang berada di lingkungan kampus itu, mengajarkan bagaimana cara untuk menghargai satu sama lain. Sebagai fondasi serta mengutamakan nilai budaya bangsa, Pancasila menjadi dasar filosofis dan sumber nilai utama dalam pendidikan karakter di Indonesia yang mencakup 5 pilar utama sebagai pedoman moral dan etika berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter adalah proses panjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian individu secara utuh, baik lahiriah maupun batiniah, dengan fokus pada pembentukan perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya serta jati diri. Pembentukan perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya serta jati diri bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter. Individu diarahkan dari sifat kodrati menuju perilaku yang lebih beradab dan beretika, seperti disiplin, kebersihan, dan kesopanan, sehingga tidak hanya membentuk pribadi yang baik, tetapi juga generasi masa depan yang berkualitas dan bermoral tinggi. Pendidikan karakter bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan bermoral tinggi. Pendidikan karakter bertujuan meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia secara utuh dan seimbang, serta mampu menginternalisasikan dan mempersonalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dikenal memiliki karakter kuat yang bercermin dan religius, modernisasi, kecerdasan, dan kemandirian yang berperan sebagai kekuatan identitas dan mental bangsa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dan keunggulan kompetitif dan dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau library research
yaitu penelusuran, pengumpulan data, dan analisis data dari berbagai referensi pustaka seperti buku, jurnal, ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu dalam dokumen relevan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis konseptual dan teoritis mengenai proses enkulturasi nilai-nilai Pancasila dan relevansinya dalam membentuk karakter mahasiswa. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan menitiberatkan pada kajian mendalam terhadap teori-teori, konsep, dan temuan yang telah ada sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Enkulturasi merupakan mekanisme fundamental dalam transmisi nilai-nilai budaya antar generasi, termasuk nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan identitas nasional Indonesia. Proses enkulturasi terjadi secara melalui interaksi sosial, lingkungan keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan media massa. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, musyawarah, dan mufakat dalam terinternalisasi secara mendalam melalui keteladaan, pembiasaan, dan interaksi sosial yang konsisten. Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang penting untuk mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan. Perguruan tinggi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga akademis, tetapi juga ruang kultural yang memfasilitasi internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas akademik, organisasi kemahasiswaan, pembinaan karakter, dan pembudayaan institusional. Dengan demikian, pembentukan karakter mahasiswa tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, melainkan juga integritas moral dan sosial yang tinggi. Namun, hasil analisis sebagai peneliti menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa belum optimal. Faktor eksternal seperti globalisasi membawa budaya asing, dominasi media dan teknologi, serta gaya hidup yang tidak sesuai nilai lokal menjadi tantangan besar. Faktor internal termasuk ketidakmampuan mengendalikan diri dan membedakan nilai-nilai buruk, serta rendahnya keteladanan dari lingkungan sosial memperparah kondisi ini. Menurut Nur Syam dan Nur Fadila 2023, Suryasmantri 2011, Juhdi 2010, akibat muncul sikap pragmatisme, menurunnya semangat nasionalisme, dan melemahkan rasa kepemilikan terhadap bangsa. Meskipun demikian, institusi pendidikan tertinggi sudah berupaya memperkuat internasional Pancasila melalui mata kuliah wajib pendidikan Pancasila, program bela negara, seminar kebangsaan, dan pelatihan karakter, pendekatan pembelajaran yang partisipasif, kontekstual, dan reflektif. Terbukti lebih efektif daripada pendekatan indoktrinatif yang satu arah dan hafalan semata. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila di kampus harus dirancang secara komprehensif dan adaptif agar mampu menghadapi tantangan zaman dan membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan. Pendidikan karakter menurut Dewantara et al. 2020 adalah usaha pendidikan agar individu mampu mengambil keputusan bijaksana dan mempraktiknya dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kontribusi positif pada lingkungan. Pembentuk
karakter mahasiswa bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga hasil sintesis berpikir kritis dan integritas moral. Pancasila sebagai pilar ideologi negara memegang peran penting dalam membentuk mahasiswa yang unggul, akademis sekaligus mendalam, spiritual dan sosial. Natalia et al. 2023, setiap sila Pancasila berkontribusi dalam membentuk karakter. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tanggung jawab spiritual sebagai dasar moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap empati dan penghargaan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bagaimana solidaritas dan kebersamaan dalam keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di sini, bagaimana sikap demokrasi dan penyelesaian konflik secara bijak. Yang terakhir, keadilan sosial, prinsip kesetaraan dan perhatian kepada kelompok terpinggirkan. Pembentukan karakter bukan hanya yang bertanggung jawab pendidikan formal, tetapi kolaborasi lingkungan sosial seperti keluarga, masyarakat, dan media massa. Itu menurut Litkona 1999 1, Kailan 2013, proses enkulturasi nilai-nilai Pancasila akan lebih efektif jika mahasiswa tidak hanya menerima pembelajaran teori di kelas, tetapi juga mengalami praktik langsung dalam kehidupan sosial. Jadi kesimpulan pembahasan kelompok kami ini adalah proses enkulturasi nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang intelektual, bermoral, dan bertanggung jawab sosial. Proses ini harus bertanggung jawab berkesinambungan di lingkungan kampus dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Tantangan globalisasi dan kritis identitas menurut strategi komprehensif yang melibatkan kurikulum dan dosen, kampus, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat internalisasi ini nilai kebangsaan. Demikian presentasi kami dari kelompok kami. Terlebih dahulu terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, Ibu Dr. Ikhwani Siti Utami SPD MH, dan kepada Bapak juga yang kami hormati. Terima kasih Bapak, Ibu dosen PPK Universitas Pamulang yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam proses penulisan karya ini, dan rekan-rekan mahasiswa dan sahabat atas semangat kerjasama serta diskusi konstruktif yang sangat membantu dalam proses penulisan karya ini. Keluarga tercinta atas setiap doa dan dukungan moral maupun material yang serta kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulisan ini. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan untuk karya tulis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, penelitian akan sangat menghargai kritik dan saran untuk membangun penelitian ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk pembaca. Akhir kata, mohon maaf dalam presentasi ini kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.